Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi ya. Kali ini kita belajar tentang cloud native. Apa itu cloud native? Ya, kalau kita lihat di sini ada cloud ya. Kemudian ada native. Jadi apa ya kira-kira ya? Nah, cloud native ini secara definisi ada beberapa ya. Yang pertama, cloud native merupakan suatu paradigma gitu ya, atau suatu konsep bagaimana em, developer dalam hal ini di arsitektur cloud computing dapat cepat deliver suatu software atau aplikasi atau fast time to market. Nah, ini definisi yang pertama. Nah, definisi yang kedua, cloud native itu adalah sebuah pendekatan software ya. Jadi emang dia berjalan di atas suatu arsitektur yang dia independen ya. Nah, dari tidak dedicated ke kepada hardware atau OS ya. Nah, itu cloud native ya. Nah, makanya cloud native itu ada ciri-cirinya atau karakteristik yang pasti itu cloud native ya. Pertama itu tentang uh, microservice ya. Yang kedua, container. Yang ketiga itu DevOps ya. Dan yang keempat itu open standard. Nah, dengan empat ini mencirikan bahwa itu cloud native. Yang pertama, nah seperti halnya di definisi yang tadi, bahwa cloud native itu di paradigmakan bahwa sebuah aplikasi yang bisa berjalan independen ya, tidak tergantung gitu ya. Nah, microservice ini adalah ya seperti aplikasi gitu ya. Nah, bagaimana konsepnya itu, aplikasinya itu dipecah-pecah di beberapa service yang berbeda ya. Misalkan contohnya, saya contohin aja ya. Misalkan kita buat web gitu ya. Ini kita ngomongin microservice ya. Kalau kita buat web itu kan mungkin ada yang bikin misalkan kita webnya web komersial ya, kayak misalkan Shopee gitu ya, atau untuk Tokopedia. Itu kan ada produk-produk gitu ya, yang deskripsi produk-produknya apa. Kemudian pasti kan ada mungkin payment logiknya gitu ya, buat bayar-bayarnya gitu ya. Nah, kalau misalkan yang monolitik ya, kan ini bedanya. Jadi kalau microservice berarti dia kalau kita cari perbedaannya sama yang mono service ya. Maksudnya monolitik itu jadi dia bikin web ya. Memang di webnya itu ada kode-kode bikin produknya, ada kode-kode bikin paymentnya gitu ya. Nah, tapi service pro yang service kita bikin ini produknya service ya, payment to service. Nah, ini kalau misalkan yang konvensional ya, kita bikin kode ini satu gelondongan kode gitu, coding gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada perubahan payment coding misalkan ya. Nah, eh, kita juga harus ngecek juga sama coding yang produknya ngaruh nggak gitu ya. Jadi artinya selalu ada kayak impact assessment ya. Jadi kita ngelihat bahwa karena dia satu aplikasi gitu, misalkan web ini adalah satu aplikasi yang terdiri dari beberapa
ada beberapa service ya, ada produk, ada payment dan lain-lain. Nah, yang membuatnya si developer itu walaupun misalkan ada yang jago misalnya bikin codingnya di bagian produk, ada yang jago bagian codingnya di payment, tapi antara orang itu harus bekerja sama gitu ya, sehingga menghasilkan aplikasi web yang bisa berjalan dengan lancar atau dengan semestinya gitu. Nah, ini monolitik yang konvensional gitu ya. Nah, kalau microservice, produk ini service sendiri, payment ini service sendiri, dan sama gitu ya, misalkan ada orang yang buat produknya, ada orang yang buat paymentnya. Nah, tetapi di microservice ini konsepnya adalah independen, jadi loosely coupled ya. Artinya ketika ada perubahan di payment codingnya tanpa berpengaruh terhadap produk codingnya gitu ya. Jadi bisa jalan cepat, artinya dia ya konsep cloud native tadi kan cocok ya, dia kan suatu konsep bagaimana dia bisa membuat deploy fast time to market gitu ya, dengan flexible scalability. Nah, itu jadi microservice inilah masuk ke dalam ciri khas dari cloud native ya. Jadi karena emang bisa independen, dan satu aplikasi atau satu web ini bisa dijalankan atau dipecah-pecah dari mikro service-nya ya. Jadi yang bisa berjalan independen. Nah, itu microservice. Nah, kalau kontainer itu apa? Kalau kontainer itu ya seperti kalian lihat di ini ya, di kayak di kapal-kapal gitu kan, banyak kontainer ya. Ya, berbentuk fisiknya begitu. Tapi kalau kontainer ini kan software juga ya. Jadi dia software yang berjalan di atas OS gitu ya, yang dia juga independen, artinya dia membungkus microservice. Jadi microservice ini di package di kontainer gitu ya, berjalan di kontainer. Kemudian si kontainer sendiri juga dia tidak bergantung kepada ya misalkan hardware-nya gitu ya. Dia karena jalan di layar lapisan aplikasi yang di atasnya OS. Jadi nggak bergantung terhadap OS juga ya. Maksudnya kalau misalkan beda, kalau misalkan virtual machine ya, kalau kontainer itu kan dia langsung ke host OS-nya ya. Kalau misalkan virtual machine itu dia ada guest OS-nya, artinya kalau misalkan virtual machine dia bergantung kepada OS-nya. Nah, kalau kontainer ini dia dibungkus atau secara development itu tidak bergantung terhadap OS manapun ya. Misalkan kalau misalkan kayak contohnya dia buat aplikasi, dia cuma bisa di Android gitu ya, nggak bisa di Apple gitu ya. Nah, kalau kontainer dia harusnya karena dia tidak tergantung terhadap OS, dia bisa secara lebih fleksibel ya, bisa running atau di execute di berbagai environment ya. Nah, dipindahin ke Android bisa, dipindahin ke Apple bisa gitu, atau di OS Windows, Linux ya. Jadi itu konsepnya kontainer ya. Jadi dia suatu package yang terdiri dari microservice, dia berjalan di atas container runtime ya, yaitu di atas host OS langsung gitu ya, sehingga lebih cepat, kemudian juga size-nya lebih kecil ya harusnya ya, karena dia kan yaitu makanya dia berbeda dengan virtual machine. Kalau virtual machine itu dia benar-benar mengkopikan dari arsitektur si hardware-nya ya, misalkan ada vCPU, ada vMemory, ada vDisk gitu ya. Nah, kalau kontainer dia di layar aplikasi, sehingga dia tidak
tidak tergantung terhadap konsepnya atau kupel kepada hardware kapasitinya ya gitu. Nah, kemudian DevOps. Apa itu DevOps? Development Operation, artinya ada kolaborasi antara developer dan operational timnya ya. Kalau ada kolaborasi berarti kan misalkan dari sisi operasional nih ada kebutuhan apa, ada yang mungkin ada yang kurang gitu ya, komplain atau apa namanya dalam rangka improvement. Nah dia kan karena dia apa namanya kontinuitas ya dengan developernya, jadi ada kekurangan apa langsung di update gitu ya, langsung dijalanin lagi. Nah makanya ini erat kaitannya dengan konsep CI/CD ya, continuous integration, continuous deployment atau delivery. Nah ini salah satu ciri khas dari cloud native itu bahwa bagaimana, karena dia fast time to market tadi kuncinya ya, bagaimana ketika ada perubahan apapun dia bisa cepat untuk teradaptasi atau diimplementasinya ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah ini DevOps. Nah yang terakhir open standard nih. Open standard ini apa ya, artinya cloud native itu juga harus berjalan di standar ya, yang apa yang bisa di develop atau dijalankan di semua ini ya apa, kalau bisa kita bilang ada namanya orchestration ya. Jadi bagaimana si cloud native ini bisa dibuild gitu ya di atas suatu software package standar gitu ya, untuk membuatnya itu orang lain atau yang berbeda-beda company bisa menerapkan itu ya. Nah makanya salah satu contohnya itu untuk mengorkestrasi atau membuat sebuah kontainer misalkan ya, jadi container orchestration itu salah satunya atau mungkin yang udah umum dipakai itu Kubernetes ya. Nah ini Kubernetes ini merupakan satu platform orchestration container ya, jadi yang dia dipakai di open standard ya, bawaan dari Google awalnya Kubernetes ini, dan udah dipakai di umum ya, di apa namanya, baik di perorangan ataupun di perusahaan ya, jadi mengacu kepada Kubernetes ini gitu ya. Jadi ini adalah konsep cloud native, mungkin singkat tapi ya mudah-mudahan buat kalian belajar bisa menjadi apa ya, awal-awal untuk lebih lanjut lagi belajar apa itu Kubernetes dan lain sebagainya. Jadi semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.